Human capital, tantangan, solusi dan peluang, knowledge management dan ancaman AI, Artificial Intelligence, created by Glenn Fortuna de la Fortega. Kita lanjut pada bagian H, yaitu tokoh-tokoh yang mengembangkan teori knowledge management. Teori manajemen pengetahuan atau knowledge management melibatkan konsep dan praktik yang telah berkembang seiring waktu dengan kontribusi dari berbagai ilmuwan, praktisi bisnis, dan akademisi. Tidak ada satu tokoh tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai penemu atau pengembang utama teori knowledge management. Sebaliknya, teori ini lebih merupakan hasil dari kerja kolaboratif dan evolusi konsep di berbagai bidang seperti manajemen, teknologi informasi, dan sains komputer. Beberapa kontributor utama dan tokoh yang terlibat dalam pengembangan konsep knowledge management melibatkan penelitian dan pemikiran di berbagai bidang, yaitu termasuk pertama, Peter Drucker. Dikenal sebagai Bapak Manajemen Modern, Peter Drucker memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan konsep manajemen pengetahuan melalui karyanya tentang manajemen pengetahuan dan organisasi. Kedua, seorang Jepang, Ikujiro Nonaka. Nonaka dikenal dengan konsep spiral of knowledge atau spiral pengetahuan yang membahas bagaimana pengetahuan dapat dikembangkan dan dikelola di dalam organisasi. Bersama Hirotaka Takechi, ia menulis tentang konsep ini dalam bukunya The Knowledge Creating Company. Tokoh ketiga adalah Thomas H. Davenport dan Lawrence Prusak. Davenport dan Prusak adalah penulis buku Working Knowledge, How Organization Manage What They Know, yang memberikan pandangan tentang pengelolaan pengetahuan di dalam organisasi. Karya mereka menyoroti pentingnya memahami dan mengelola pengetahuan organisasi. Tokoh yang lain adalah Carl Eric Sweeby. Sweeby mengembangkan model intangible asset yang mencakup pengetahuan sebagai salah satu elemen kunci dalam aset yang tidak terlihat. Konsep ini memperhitungkan bahwa pengetahuan adalah aset berharga bagi organisasi. Lalu tokoh yang lain adalah Vincent Ribiere dan Deborah M. Amiden. Ribiere dan Amiden memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka kerja dan model konsep knowledge management. Mereka menyajikan model sebagai alat untuk membantu organisasi merancang dan mengelola inisiatif knowledge management. Larry Prusak atau Lawrence Prusak, di dalam bukunya Knowledge in Organization, seorang peneliti senior di IBM Institute for Knowledge Management, Larry Prusak telah memberikan kontribusi besar dalam memahami konsep knowledge management dan bagaimana organisasi dapat mengoptimalkan pengelolaan pengetahuan. Jadi penting untuk dicatat bahwa pengembangan teori knowledge management melibatkan kontribusi dari banyak individu dan organisasi. Teori ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, perubahan dalam dinamika organisasi, dan pemahaman yang semakin mendalam tentang bagaimana pengetahuan dapat dihasilkan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kita nanti lanjut di bagian I, respon yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi di level manajerial serta karyawan di level staff terkait knowledge management sebagai program kerja yang dilakukan oleh unit kerja human capital.